biaya kuliah kedokteran terkenal mahal ya, bener nggak sih? Iya sih kayaknya. Nggak tahu sih kalau Kevin. Kalau di gue sendiri gue ngerasa iya banget. Kalau lo kan di swasta nih, nah terus bayarnya juga per SKS gitu. Apa gimana? Bayarnya per semester. Soalnya kan kadang ada swasta yang kayak yaudah bayar bulan, bayar SPP, kayak SPP sama per Di SKS itu awal bayar. di awal ada. Sebenarnya kayak di awal gue bayar berapa gitu. Terus nanti per semester gue bayar lagi. Jadi selama 1 semester lo bayar sekali doang. Oh jadi kayak negeri persis gitu ya UKT. Dan kalau nggak salah beda nggak sih tiap semester apa sama terus? Kalau sekarang selama S1 sih sama. Tapi nanti pas udah klinik beda lagi. Karena udah praktek juga. Kan Kalau terus kan lo koas nih. Tadi lu biaya Iya, Kevin dulu biaya lu. Kalau misalnya biaya itu beda-beda sih setiap sisa. Tapi kalau misalkan sisa dari biaya sendiri itu ada tingkatannya kan. Kalau misalkan di negeri itu ada tingkatannya sesuai dengan pendapatan orang tua. Kalau misalnya tingkatan 1 sama tingkatan 2 itu buat orang-orang yang hidup di sini, jadi yang butuh bantuan dari pemerintah itu 500.000 sampai 1 juta. Tapi kalau misalnya udah masuk ke tingkat 3 sampai 6 itu range-nya sekitar 8 sampai 23 per semesternya. Paling tinggi 23 per semester. 23 per semester. Dan nggak ada kalau misalnya SNM sama SBM itu nggak ada Nggak ada perbedaan. Uang pangkal. uang pangkalnya. Cuman kalau misalnya untuk yang mandiri, jalur yang ketiga itu biasanya ada uang pangkalnya. Tapi kalau misalnya di FKUB, misalkan dia masuk lewat jalur mandiri nih, dia bayar uang pangkal, tapi ntar dia otomatis pasti dapat UKT-nya yang tingkat 3. Kalau mandiri otomatis tingkat 3. Karena mungkin udah bayar Uang pangkal besar di uang uang pangkal pangkalnya ya. gede. Uang pangkalnya emang agak gede sih. Terus tadi untuk koas kayak lo nyari rumah sakit sendiri atau emang udah diurusin langsung dari kampus jadi kayak lanjutan dari kampus gitu? kalau gue udah ada rumah sakit. Jadi khusus yang gigi dan mulut RSI. Jadi di RSI itu ada 2 rumah sakit. Yang satu RSRC, terus yang satu RSGM. Nanti gue di RSGM. jadi pasti di situ gitu. Makanya lo pas koas juga tetap kayak bayar UKT-nya gitu. Tapi kalau untuk pasien masih nyari sendiri. Jadi kayak misalnya pas kelas nih, gue harus nyabut gigi itu ada 30 kasus atau berapa misalnya. Ya udah gue berarti harus nyari Cari pasien 30. sampai menuhi 30 itu. Kalau gak ada yang mau cabut gigi, cabut aja. Setahu gue pas kelas, tapi ini gue nggak tahu ya. Kalau kata yang gue dengar pas kelas harus ada 400 yang diselesaikan itu. 400 misi lah ya istilahnya. Makanya kayak sebenarnya untuk lulus 2 tahun pas kelas tuh katanya susah Agak banget. berat. Karena apalagi kalau nyari pasien belum tentu dia mau kan. Nah, buat iya kan kita, masih. Buat kita kayak mau nggak buat jadi pasien kayak itu kan kayak takut gimana gitu Iya. kan. Cuma sebenarnya tuh nggak usah takut sih karena didampingi namanya spesialis. Jadi kalau misalnya emang ada yang salah, yang spesialis itu langsung nanganin. Gitu. Terus berarti kalau misalkan lo nyari pasien, berarti kalau pasien itu mau cabut gigi di lo nggak bayar atau Enggak, gue yang bayar. Jadi kayak yang mau perawatannya cabut gue yang gigi, bayar. yang mau cabut Perawatannya gigi gue yang bayar. gratis, dibayar. Bayar. Gigi lo juga dibeli. Gue kasih ongkos doang. Enggak, gigi lo juga dibeli. Dibayar, dibeli. Terus kalau lo Vin, buat koas sendiri, lo masih terikat sama UB-nya apa emang lo udah mandiri? Kalau misalnya di FKUB itu udah ada rumah sakit pendidikan. Jadi rumah sakit Saiful Anwar. Jadi udah pasti semua mahasiswa kedokteran FKUB pasti koasnya di rumah sakit Saiful Anwar. Tapi kalau misalnya ada beberapa stase, misalnya kayak mungkin anak atau mungkin yang lebih mayor lah, lebih mayor atau lebih mayor lagi itu ada beberapa di daerah lain. Misalnya di Tulungagung atau di Jawa Timur bagian mana. Jadi dipecah. Tapi udah pasti Tapi ada masih template-nya. terikat sama UB ya? Tadi kalau koas tuh ngapain? Kalau misalkan di FKUB sendiri itu koasnya lebih kayak ngebantu dosen, ngebantu dokter. Jadi kalau misalnya tadi kan Ica kayak nyari pasien terus nyari gigi bla bla. Tapi kalau misalnya di fakultas kedokteran tuh lebih kayak udah ada template-nya gitu loh, udah kayak ntar bulan pertama sama bulan kedua itu di stase yang ke dalam, terus ntar ya bantuin dokternya bla bla bla, observasi bla bla. Jadi bukan inisiatif kita tapi kayak udah ada harus runtutannya gitu. Soalnya kayaknya kalau di kedokteran tuh maksudnya kalau pasien lebih banyak ya, lebih lebih banyak kayak misalnya lo kadang pusing sendiri
pusing sedikit aja lu kayak Langsung pengen ke dokter kan. Kalau misal dokter gigi, kadang kalau lo ada gigi yang bolong, lo tuh males Iya, buat ke benar, dokter benar. gigi sebelum gigi lo sakit gitu kan. Jadi kayak ya jadi lebih susah di Gigi. apalagi kadang biaya yang ke dokter gigi tuh kayak lebih mahal Iya. sedikit gitu kan dibanding yang kalau ke dokter. Dan emang kayaknya di Indonesia nggak terlalu aware sama kesehatan gigi nggak sih. Benar-benar padahal kalau misalnya udah kayak karies, kalau gigi lo udah bolong terus kayak banyak kumannya itu bisa kemana-mana sebenarnya. Masih kurang kesadaran aja. Oh, gue mau nanya, kenapa dokter kalau nulis resep kayak gitu, ngerti gak sih? Emang apakah di farmasi akan dipelajari cara membaca tulisan dokter? Enggak sih. jadi kalau saya itu individual sih mas. Tapi emang mayoritas tulisannya Kayak kayak gitu karena mungkin kepalang waktu atau mungkin ya emang udah terlatih kayak gitu. Lu ngerti ya? Karena mungkin udah ada kode-kode bisa kayak paracetamol depannya P belakangnya L, terus dosisnya kan ada 500 Iya, kalau miligram. dosis kan kelihatan. Terus dia kayak ada kayak bisa aja ada obat lain depannya P belakangnya L, ntar salah. Bisa Agak sih, mungkin. bisa aja. Cuman itu sih gunanya resep kan pasti ada nomor dokternya, ada penanggung jawabnya. Jadi kalau Ini misalkan, ada kode-kode. kalau misalkan farmasinya nggak yakin tuh ntar pasti bisa ditelepon langsung dokter. Jadi Oh ini apa? jadi biar nggak salah. Kalau lu mah bagus ya? Lu mah nulisnya Maksudnya bagus. masih jelas sih, gara-gara masih preklinikal ya. Belum yang langsung ke obat. Enggak, dia kalau nyatet aja di Iya, rapi banget. Tulisan dulu sama gue aja lagi. Dia ntar nulis resep gitu, Cak. Iya, makanya. Warna-warni. Gambar-gambar. Tapi gue belum banyak persiapan tau. Oh ya, udah kalau misalnya di semester ini. Kalau lu dari awal apa? Semester 2. Oh terus kemarin gua kan nanya-nanya sama farmasi, dia tuh ada ujian one by one gitu. Lo juga ada nggak? Kayak lo dikasih kasus misalkan kayak gini. Osce itu. Terus itu ujian namanya. Iya, kalau di gue. Namanya OSCE sih. Jadi kayak itu ujian praktikum yang paling Aduh, deg-degan ya paling deg-degan gitu. Jadi Sendiri kan. sedih dan kita kayak harus bertingkah itu udah sama pasien. Itu dari cara berkomunikasi. Jadi cara si berkomunikasi. dosennya itu jadi pasien lo ceritanya. Atau mungkin ada perubahan. Ada. Malah kadang ada orang bener. Iya, ada orang. Jadi dosennya cuma kayak ngeliatin benernya nih gue udah ngelakuin apa yang belum gitu. Terus kayak kalau OSCE nih ya, jadi ada bella, terus kayak bel, net gitu kan. Terus kita baca soal itu cuma 30 detik. Dan itu kadang kayak ada kasus panjang Iya gitu. kan, Cuma ada apa sih kunci? Keywordnya kata-kata kunci. Kalian masuk pendidikan kimia aja teman-teman. Masa masih jadi dokter, gue dengerin aja pusing. Tapi seru sih. Iya. Kan kalau semua Pusing sih emang karena kalian mungkin belum ngejalan. karena passion juga karena pilihan lu. Yang Oke. penting sebenarnya kalau emang mau kedokteran atau kedokteran gigi niatnya aja sih. Maksudnya kayak ya lu kalau udah masuk apalagi dengan biaya yang mahal lu nggak bisa main-main. Iya, Lu terus nanti menyandang gelar dari kuliah sekian tahun, prinsip hidup dan kehidupan tuh kayak gimana? Aduh, Gila gila sih. itu tinggi banget. Ini kayaknya video sendiri. Jadi itu tinggi banget, gue masih belum kepikiran. Jujur. Kevin udah. Oh, wah. Ternyata udah. Dia setelah lulus juga dia udah tahu mau nikah. Oh, Ya. Masih pertanyaannya aja, itu kan susah banget tinggi. Lalu nanti menyandang gelar dari sekian tahun prinsip hidup dan kehidupan. Kayak gimana yang akan dijalanin setelah menyandang gelar loh, ya dan ahli human being. Aduh, ngapain ya? kalau Kan lo udah misalkan beda kan. gue sih udah dapat SK, udah dapat dokter umum, pastinya mau lanjut studi lagi sih. Maksudnya pertama ya pasti praktek dulu, nyari kerja dulu. Iya. Habis itu mau lanjut pendidikan lagi semua. Spesialis. Gue tahu Kevin masih Sama sih, gue juga sekarang kayak punya kepikiran buat pengen spesialis dan kayak Kalau bokap pikir gue- ada spesialis. oh ada. Oh iya benar, ini banyak yang nggak tahu sih pasti. Iya. Pasti, Pasti. kayak kalian mikirnya kalau dokter Kayak di gigi, belakang. Oh iya. pasti kayak kalau dokter gigi mikirnya udah gitu. Iya udah dokter gigi doang. Sebenarnya ada 8. Iya 8. Nggak tahu sih kalau salah mau dikoreksi. Iya. Pokoknya ada kedokteran gigi anak, ada radiologi, orto, prosto, perio, terus apa aja? Istilahnya. Oh iya, bener. Oh bener, mulut, penyakit mulut, konservasi. Kalau anak gue tahu nih. Kalau orto itu yang biasa kalian pakai behel.
Cuma kalau itu sebenarnya dokter Boleh. gigi umum bisa, tapi ya maksudnya Lebih spesial. pasti kalau yang spesialis orto lebih kayak tahu lebih spesifik gitu tentang spesialis. Nah kalau gue sendiri tuh gue pengennya orto. Kalau nggak orto apa ya? Belum tahu sih. Kalau yang tadi pro, Iya, Prosto itu biasanya kita bikin gigi tiruan. Terus apalagi tadi? ori, habis prosto apa ya? Perio. Perio. Perio itu dia jaringan pendukung, kayak misalnya gusi, tulang, gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di situ, perio. Ada lagi nggak? Gue ada yang mau gue tanya. Kalau buat kayak kan banyak ya yang praktek dokter gigi gitu. Nah itu ada syaratnya nggak sih kalau lo mau buka praktek sendiri? Oh, setahu gue, pokoknya nanti tuh kalau nggak salah gue harus di rumah sakit dulu sebelum gue punya praktek sendiri gitu. Udah kerja di rumah sakit. Jadi kayak gue harus di rumah sakit dulu baru gue bisa praktek sendiri. Tapi kayak ada yang diurus-urus gitu nggak sih? Sebelum gue praktek di rumah sakit pun ada yang harus diurus, kayak apa sih? Surat apa sih? Surat tanda registrasi, Iya, surat izin itu praktek. STR gitu. Kalau lo juga sama kalau mau buka praktek sendiri kayak gitu? Harus Harus ada ada STR, ada STR. Itu berdasarnya kalau dulu 5 tahun. Jadi Surat itu berlaku buat 5 tahun. tapi selama 5 tahun ada kayak SKS lagi yang harus lo penuhin. SKP apa? Sama ya? Nggak tahu deh, pokoknya sejenis Poin-poin. SKS. Jadi misalnya harus menuhin berapa, nah untuk memenuhinya itu lo harus ikut seminar. Seminar. Jadi Kalau- kayak biar terupdate. Kalau misalnya nggak penuh, nanti lo ujian ulang, ujian nasional ulang. Jadi kayak ya mending ikut seminar daripada harus ujian. Oh pas yang sumpah dokter itu pas ujian? Setelah ujian, setelah Iya Pak. Kalau pas ujian lo udah disumpah. Iya, Oh, jadi kalau lulus terus lo disumpah baru Mm. kerja jadi dokter. Abis itu kalau misalkan mau spesialis abis itu baru boleh bikin praktek sendiri kurang lebihnya gitu. Kalau misalkan mau ngambil spesialis gitu lo kuliah lagi. Iya. Dan kuliahnya itu biasanya di mana? Maksudnya kayak mungkin karena gue nggak mendalami bidang itu, gue nggak tahu. Gue mau misalkan gue mau spesialis anak, terus gue harus kuliah di mana? Di Universitas di Indonesia maksudnya, tapi dan tuh Ada. juga beda-beda, maksudnya kayak misalkan di misalnya kuliah dan kelamin gitu ada di Universitas Brawijaya, ada di UI juga, tapi mungkin belum tentu di semua universitas ada spesialis kulit dan kelamin gitu. Jadi sesuai dengan kesediaan, kayak misalkan spesialis emergency gitu, itu cuma ada di Universitas Brawijaya Indonesia. Oh jadi spesialis itu kuliahnya kira-kira berapa tahun? Beda-beda setiap bidangnya, Ya. tapi rata-rata 3. Sistemnya 3-4. Wow, ya lama banget ya Pak ya. Di gue ada beda mulut itu kayaknya 5 tahun gitu. Sama lama. Dan untuk spesialis itu ntar lo kuliahnya sama kayak kuliah biasa lagi. Maksudnya bukan pelajarannya ya, tapi kayak sistemnya kayak lo ngambil SKS lagi, UKT lagi, gitu-gitu Sama, jadi tetap ada lecture sama profesor apa sama dokter-dokternya, tapi lebih banyak kayak ke prakteknya gitu. Sebentar jadi sebetulnya apa? PPDS. Apa tuh panjangan? Jadi kayak koas tapi yang versi udah mau spesialis. Kalau koas mau jadi dokter umum, tapi kalau sampai PPDS ini mau jadi dokter spesialis. Berarti kalau dihitung-hitung kasarannya, kalau lo mau jadi dokter spesialis berapa tahun tuh? Dari S1? Kalau misalkan benar-benar lurus terus Iya, maksudnya maksudnya nggak ada nggak ada- halangan. nggak ada halangan. Mungkin maksimal 2 tahun. Lulus kuliah berapa sih? Kita lulus kuliah. Lulus SMA berapa tahun sih? 18. Iya. 18. Jadi 30 lah ya. Kalau lurus Ya kalau lulus. dan mulus nggak ada halangan. Amin. Amin. Tapi emang mau menikah dulu? Ya kan tadi kalau Pak, kan ini kan boleh sih di tengah-tengah kayak Boleh. kan ya, boleh kan? Bahkan kayak kakek gue tuh yang lagi belajar di prekin ada yang udah Ada yang lain kan di yang kedokteran gigi ya pasti banyak buku-buku gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak rekomendasi buku murah, terus emang range harga bukunya tuh gimana? kalau buku biasanya termasuk yang jarang beli buku. Lo beli gak? Enggak. Iya. Karena iya. Gue jarang Pakai beli, kadang PDF. jurnal sih lebih ke jurnal. Kalau buku ada sih, gue beli beberapa buku tapi gue beli yang murah yang kayak di bawah 300 yang gue beli. Ada itu kerjanya. Ori. Kadang ada yang kayak suka nawarin terus ada diskon gitu yang biasa gue beli. Karena gue nggak mau mahal-mahal lagi guys. Terus bukunya biasanya pakai bahasa Inggris atau udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Lalu
Kalau misalkan buku itu gue cuma beli awal semester, mungkin gara-gara masih mahasiswa baru kan, jadi belum ngerti cara teknik belajar sistem belajar. Jadi kayak Beli aja dulu. beli waktu itu Sobota sih kalau misalnya anak-anak. Oh iya benar. Kalau misalnya anak dokter apa sih biasa tuh punya Sobota itu buku anatomi kayak detail dari tubuh kita tuh kayak gimana. Jadi itu orinya sih lumayan. Saya itu tebel banget. Ya itu tebal badan ada 3 buku, jadi tebal sih dan ada 3. Itu beli kemarin 1,9. Itu pun yang bahasa Inggris. Jadi ya kalau misalnya udah diterjemahin di bahasa Indonesia tuh lebih mahal. Tapi Sampai kadang 2,5. yang di bahasa Indonesia kurang bagus nggak sih? Kadang ada terjemahan yang Ah, aneh ya. Iya. Makanya kadang edisi bahasa Indonesia tuh lebih banyak daripada edisi. Gue sendiri Jadi kalau sekarang buku ya. gue lebih suka ke perpus aja sih kalau emang gue Oh, butuh minjem. buku. Gak minjem sih kadang ke perpus ya udah Ya gue. udah di. Keren banget ya perpus. Enggak jarang sih. Kadang ada textbook temen gue suka ngirim link textbook. Itu yang E-book, udah- Ah iya e-book. banyak ibu kan sekarang. Minta aja ibu ke kakak tingkat biasanya. Nah, biasa kalau tingkat punya kayak file-file turunan gitu sih. Ya lu bagi lah. Oh iya, iya. Bilang aja. Asik. Kalau yang punya gigi, lu Oh iya. bisa. Sumpah gue baru- Kalau lu nggak ada, ini nggak sih yang gue suka denger kayak harus beli mayat gitu nggak sih? Oh, Itu kayak kampusnya deh. iya. Kalau iya. Tapi gimana kan gue nggak tahu. Tapi sering kan kalau misalnya itu masuk kedokteran ntar harus beli mayat mahal ya patungan $. Tapi selama gue belajar sampai semester 6 ini belum pernah disuruh beli mayat sih. Jadi lebih menggunakan Bangkai tikus. kadaver, kita nyebutnya kadaver ya. Kadaver tuh apa? Mayat. Mayakin gitu. Mayat Mayat beneran. Mayat beneran. Jadi kadaver tuh sama itu kita gunain yang ada di lab anatominya kampus Dapatnya aja. dari Itu biasa dapat dari rumah sakit pendidikannya sih, kayak dari ruangan forensik yang mungkin udah nggak ada identitasnya atau gue juga dulu awal kan gue bilang gue awal dulu sempat belajar Belajar kedokteran. kedokteran. Nah gue belajar dari kadaver. Terus kayak ya Allah gue pertama masuk nih kayak agak deg-degan gitu. Ya Allah gue harus melihat mayat. Tapi setelah dijalanin biasa aja. ya. Biasa aja paling ya awal kalau temen gue kadang ada yang suka Sampai nggak bisa pingsan tidur. nggak sih? Kan mungkin. Paling Coba bau aja. formalin yang nyengat. baunya itu Ya, ya. sakit diawetin ya. gitu. Kan pakai APD. Gak pakai. Tapi tetap maksudnya kalau misalnya Pakai masker aja pakai masker, udah masih Masih. Iya Cuma sih. lama-lama gue pernah pakai masker. Udah biasa. Mm-mm. Emang. Kan adaptasi kan. Oh ya terus dulu itu nggak sih kalau misalnya orang mau masuk kedokteran kadang suka ditakut-takutin kayak ini nanti lo masuk ke ruang mayat tuh. Cuman kayak ya udah nggak usah takut. Itu di situ malah lo belajar tentang kayak ya udah apa yang ditunggu manusia kayak gitu loh. Jadi dan Asal- menurut gue nggak menakutkan sih. dan asalkan kalian juga nggak berulah maksudnya ya karena kan itu Jangan macam-macam. itu kan maksudnya orang beneran juga kan ya. Kita sih kayak lebih hargai itu Hargai. sebagai guru karena kan ya mereka udah rela nungguin jadi bahan kita bekal untuk belajar gitu mas. Makanya kalau misalnya kalian nggak macam-macam juga sebenarnya nggak kenapa. Iya. Gue sendiri pun nggak pernah Biasa. kenapa-napa sih. Karena niatnya pun juga belajar. Buat belajar. Iya, bukan. Iya. Sebelum kita penutupan nih ada pesan-pesan dari Ica sama Kevin buat adik-adik yang mau masuk FK atau FKG. Siapa duluan? Oke. Mungkin pesannya kalau pertama kayak jadi apa yang tadi semoga apa yang tadi udah aku dan Kak Ica jawab tuh bisa membantu menambah pengetahuan teman-teman mengenai FK maupun FKG. Dan yang kedua belum tentu juga 100% semua apa yang kita ucapin itu sama semuanya bisa diaplikasikan di seluruh universitas Indonesia. Jadi setiap universitas punya kebijakannya masing-masing dan setiap individual juga punya perspektif masing-masing. Jadi nggak bisa nih kalian mengeneralisir apa yang aku jawab tuh sama kayak jawaban semua mahasiswa kedokteran di Indonesia. Jadi Tapi mostly sama. maksudnya lah ya. sama, jadi bisa memberikan gambaran. buat Gambaran. teman-teman. Supaya yang tadi kita omongin kayak pengalaman yang kita alami sama gitu. Terus kayak kalau emang kalian mau masuk ya usahain kalian benar-benar siap gitu loh, waktu kalian benar-benar terkuras banget, kayak waktu main kalian jadi lebih sedikit, terus benar-benar harus niat deh pokoknya kalau emang mau masuk ke kedokteran atau kedokteran. Pokoknya intinya jangan lupa berusaha dan berdoa. Semangat. Thank you so much for watching. Kalau ada yang mau request jurusan bisa komen di bawah. Dadah. Jangan lupa like dan comment dan subscribe.